Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai peredaran darah pada manusia. Kami dari kelompok 6 kelas 2 DPGSD yang beranggotakan Anissa Indah, Via Hoirunisa, Cita Azmi, Gina Anggraini, Siva Fadila, dan Nisa Apriliani. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Azmi Hairunisa dengan NIM 1905944 akan sedikit menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah. Alat peredaran darah pada manusia meliputi jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya manusia, merupakan salah satu bagian dari suatu sistem kerja jantung dan sistem kerja jaringan pembuluh darah yang biasa disebut dengan sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah sangat menjamin dalam kelangsungan hidup bagi tiap organisme yang didukung oleh metabolisme yang terdapat pada sel juga yang terdapat di dalam tubuh untuk mempertahankan sifat kimia serta fisiologis cairan di dalam tubuh. Pada saat terjadi proses peredaran darah, darah akan banyak mengangkut oksigen yang ada pada paru-paru menuju ke sel yang terdapat dalam tubuh serta mengangkut banyak karbon dioksida walaupun pada arah yang berlawanan. Skema peredaran darah. Skema peredaran darah merupakan sebuah sistem organ yang mempunyai fungsi untuk dapat memindahkan sebuah zat kepada sel serta juga dari sel. Sistem atau skema dapat menolong stabilisasi suhu serta pH pada tiap tubuh. Skema peredaran darah tersusun atas jantung dan pembuluh darah khususnya pada manusia. Jantung terdiri dari 4 ruang yang telah dibagi secara sempurna, yang terdiri dari 2 buah serambi atau atrium, serta 2 buah bilik atau ventricle, dan keempat-empatnya itu berada di dalam rongga dada di sebelah kiri, tepatnya pada bagian atas diafragma. Jantung dibungkus oleh sebuah kantong yang disebut dengan kantong perikardium. Terdapat juga pembuluh darah yang terdiri dari arteri dan juga vena. Arteri berhubungan secara langsung dengan vena pada kapiler, serta juga venula yang sudah dihubungkan oleh sebuah bagian yang disebut dengan endotelium. Pembuluh darah memiliki fungsi mengangkut darah ke seluruh tubuh dan merupakan bagian dari sistem sirkulasi darah. 3 jenis utama dan fungsi pembuluh darah yaitu arteri yang membawa darah dari jantung, kapiler yang memungkinkan pertukaran air dan bahan kimia antara darah dan jaringan, serta pembuluh darah vena yang membawa darah dari jaringan kembali menuju jantung. Pembuluh darah arteri yang berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terluar merupakan jaringan keras, lapisan tengah adalah otot yang membuatnya elastis dan kuat, serta lapisan dalam berupa sel epitel atau endotel yang halus. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis, sehingga hanya cukup untuk satu sel darah yang bisa melewatinya pada satu waktu. Pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Yang terakhir yaitu pembuluh darah vena yang terdiri dari 3 lapisan tetapi lebih tipis dibandingkan dengan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali menuju jantung. Oke, selanjutnya adalah pembagian peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah peredaran darah besar atau yang disebut juga peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar ini berawal dari jantung bagian ventrikel kiri atau bilik kiri yang mengeluarkan darah yang mengandung oksigen untuk diberikan pada aorta. Kemudian, aorta akan mengalirkan darah ke arteri bagian atas dan arteri bagian bawah.
Pada proses ini, jantung akan memompa lebih kuat untuk memberi tekanan lebih pada darah. Tentunya, tekanan ini dibantu oleh denyutan otot arteri. Setelah darah melakukan tugas-tugasnya, maka darah akan memasuki arteriol untuk menuju ke pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler ini, darah yang mengandung oksigen akan bertukar dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, darah masuk ke saluran venul dan akan mengalir pada vena. Vena bagian bawah dan vena bagian atas akan bertemu di vena cava untuk memasuki serambi kanan atau atrium kanan dan melanjutkan perjalanan menuju bilik kanan atau ventrikel kanan dengan melewati katup trikuspid. Secara ringkas, uraian dari sistem peredaran darah besar adalah berawal dari jantung, tepatnya pada bagian ventrikel kiri, kemudian menuju pada pembuluh nadi, menuju pembuluh kapiler, selanjutnya menuju ke pembuluh balik, kemudian kembali lagi ke bagian jantung namun tepatnya pada bagian atrium kanan. Yang kedua adalah peredaran darah kecil atau disebut juga peredaran darah pulmoner. Pada sistem peredaran darah kecil ini, perjalanannya berawal dari bilik kanan atau ventrikel kanan jantung. Nah, bilik kanan atau ventrikel kanan ini akan mengeluarkan darah melewati arteri pulmonal atau pembuluh nadi paru-paru yang memiliki cabang bernama arteriol. Darah akan mengalir melewati pembuluh ini menuju jantung. Sesampainya di jantung, jantung akan mengeluarkan karbon dioksida dalam bentuk udara dan menghirup kembali udara yang mengandung oksigen. Kemudian, oksigen yang dihirup oleh paru-paru itu akan dibawa ke vena pulmonal untuk dialirkan ke serambi kiri atau atrium kiri dan akan menuju ventrikel kiri dengan melewati katup bikuspid untuk menjalani kembali sistem peredaran darah besar. Secara ringkasnya, peredaran darah kecil diawali dari jantung atau tepatnya pada bagian bilik kanan atau ventrikel kanan, kemudian ke pembuluh nadi paru-paru, menuju ke paru-paru, kemudian menuju lagi ke pembuluh balik paru-paru, dan sampai lagi di jantung pada bagian serambi kiri atau atrium peredaran darah manusia termasuk ke dalam peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Mengapa demikian? Disebut sebagai peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam tubuh manusia dan beredar dalam pembuluh darah. Disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir sebanyak 2 kali melewati jantung. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia. Anemia terjadi apabila kadar sel darah merah sangat rendah, baik akibat peredaran darah berlebihan, kekurangan zat besi, atau kekurangan vitamin B12. Pada anemia yang cukup parah, penderita akan terlihat pucat, mudah lelah, dan sering sesak nafas. Yang kedua, anemia aplastik. Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah. Salah satunya adalah sel darah merah. Anemia aplastik belum diketahui penyebabnya, tetapi menurut beberapa ahli menduga bahwa hal ini dipicu oleh infeksi virus, penyakit autoimun, efek samping penggunaan obat, kemoterapi, hingga kehamilan. Yang ketiga, anemia autoimun hemolitik. Pada anemia autoimun hemolitik, sistem kekebalan tubuh menjadi sangat aktif dan secara keliru akan menghancurkan sel darah merah, sehingga menyebabkan anemia. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang diri sendiri. Yang keempat, anemia sel sabit. Kondisi ini membuat sel darah merah menjadi lengket dan kaku hingga menghambat aliran darah. Anemia sel sabit merupakan penyakit genetik. Penderita kondisi ini bisa mengalami kerusakan organ tubuh dan rasa sakit yang tak tertahankan.
Yang kelima, polisitemia. Polisitemia adalah salah satu jenis kelainan darah akibat kelainan darah. Darah menjadi terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penggumpalan darah, stroke hingga serangan jantung. Yang keenam, leukemia adalah salah satu bentuk dari kanker darah, di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sumsum tulang. Terima kasih. Kelainan sistem peredaran darah yang ketujuh yaitu multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih menjadi ganas. Sel darah putih akan diproduksi secara berlipat ganda dan melepaskan protein abnormal yang dapat merusak organ. Yang kedelapan, sindrom myelodysplasia. Sindrom myelodysplasia adalah salah satu kelainan darah yang berdampak pada sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah yang sehat. Yang kesembilan yaitu limfoma. Limfoma merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Sel darah putih pada orang yang mengalami limfoma akan menjadi ganas, menyebar secara abnormal, dan berlipat ganda tanpa terkendali. Yang ke-10 yaitu idiopathic thrombocytopenic purpura. Idiopathic thrombocytopenic purpura merupakan kelainan autoimun yang menurunkan jumlah trombosit atau keping darah. Penderita akan mudah memar atau dapat mengalami pendarahan secara berlebihan akibat jumlah trombosit di dalam tubuhnya rendah. Belum diketahui secara pasti pemicu munculnya kelainan autoimun tersebut. Yang ke-11 yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan proses pembekuan darah yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya jumlah protein yang disebut sebagai faktor pembekuan darah. Pendarahan tersebut dapat terjadi secara tiba-tiba di dalam atau di luar tubuh. Yang ke-12 yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit von Willebrand adalah gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kurangnya protein bernama von Willebrand yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Jika jumlah protein tersebut rendah, trombosit yang bertugas menghentikan pendarahan tidak dapat bekerja dengan baik dan menyebabkan terjadinya pendarahan yang berkepanjangan. Ya, demikian penjelasan materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.